Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gimana nih puasanya? Mudah-mudahan hari ini lancar ya, karena hari ini adalah puasa kita di hari ketiga pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita hari ini hingga akhir nanti mendapatkan pahala dan juga lancar dan berkah. Amin ya robbal alamin. Nah, meskipun kita masih puasa, tapi kita harus tetap semangat nih untuk belajar. Kemarin kita sudah libur nih 3 hari. Sekarang kita mulai belajar lagi yuk. Tapi sebelum itu, kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, Ibu ingatkan, jangan lupa pembiasaannya tetap dijalankan ya, terutama salat duha dan murojaah. Nah, untuk tilawah itu harus dilaksanakan setiap hari ya. Nah, hari ini sudah Ibu rangkumkan nih materinya di tema 8. Wah, Ibu salah tulis nih, harusnya subtema 4 ya. Tema 8, subtema 4, pembelajaran 1 sampai ke 3. Nah, yang mau kita bahas hari ini yaitu kita akan mengenal makna arah mata angin, menentukan informasi tentang arah mata angin, dan mencoba menulis informasi berdasarkan gambar denah. Nah, nanti di gambar denahnya ada gambar mata anginnya juga. Nah, lalu kita juga akan membahas atau belajar tentang menafsirkan atau bahasa kita membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, kalau minggu kemarin itu kita dalam bentuk diagram aja ya. Kalau sekarang kita menafsirkannya dalam bentuk diagram batang. Dan juga kita akan belajar tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang juga. Sambil kita belajar dan kalian nonton video sambil dibuka juga buku penanya, oke? Dan terakhir yaitu penguatan SBDP tentang mengenal market. Oke, langsung aja ke materi yang pertama. Materi yang pertama kita akan belajar atau membahas tentang mengenal makna arah mata angin. Coba dibuka halaman 171. Di sini Ibu punya gambar mata angin nih. Nah, gambar mata anginnya itu paling atas ini ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Nah, nanti akan Ibu sisipkan video tentang lagu arah mata angin agar kalian lebih hafal dan paham, oke? Nah, sekarang kita bahas dulu nih. Ada yang tahu nggak arah mata angin itu apa? Atau apa sih arah mata angin itu? Nah, arah mata angin adalah panduan untuk menemukan atau menentukan arah. Arah mata angin dapat digunakan pada peta dan juga denah. Biasanya nih, anak-anak pramuka ketika sedang berkemah pasti ada yang namanya petualangan. Ya, di saat petualangan itu, mereka akan diberikan denah atau peta yang di dalamnya terdapat arah mata angin untuk menentukan atau mencari arah tujuan yang akan kita capai atau tuju. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan arah mata angin? Nah, cara menentukan arah mata angin itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan melihat matahari, melihat posisi matahari. Jadi kita sudah tahu kan jika matahari terbit itu muncul dari timur, dan ketika matahari terbenam itu matahari tenggelam ke barat, seperti itu. Nah, berarti arah yang berlawanan itu ada arah utara dan juga selatan.
Lalu ada juga bayangan. Nah, ini juga ada kontribusi dari matahari ya pastinya. Nah, dulu orang-orang zaman dulu itu menggunakan bayangan sebelum ada jam. Ya, untuk menentukan, khususnya pada umat muslim itu untuk menentukan waktu sholat itu menggunakan bayangan. Biasanya ada tongkat yang disimpan lalu melihat bayangan. Jika tidak ada bayangan sama sekali, berarti posisi mataharinya sedang ada di atas ubun-ubun kita. Itu artinya sedang waktu zuhur. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan kompas. Jadi kompas ini adalah alat yang sudah modern ya, untuk menentukan arah dan menemukan jalan. Seperti itu. Lalu sekarang kita akan mencoba menuliskan informasi berdasarkan gambar denah. Nah, kalau misalkan kita ingin tidak tersesat saat melakukan kegiatan di alam bebas, maka kita perlu keahlian dalam mengetahui arah mata angin. Tadi kita sudah tahu ya, ada utara, ada timur, barat, dan selatan. Nah, coba sekarang dibuka halaman 177. Di sini Ibu punya gambar. Nah, ada juga di buku kalian ya. Ayo berlatih halaman 177. Di sini kita harus mengerjakan soal-soal sesuai gambar. Di sini Ibu mencontohkan di soal pertama. Jadi kalian nanti tinggal mengisi soal yang nomor 2 dan nomor 3. Oke? Nah, di sini pertanyaannya, bila dilihat dari letak pintu masuk, menurutmu menghadap ke sebelah mana kelas itu? Nah, coba kita lihat ke sini. Nah, menghadap kemana nih kelasnya? Karena pintu ada di depan dan ada papan tulis juga, kursi ada di posisi seperti ini, berarti kita lihat ke sini. Kalau ke depan berarti ke utara, timur itu ke samping kanan, selatan ke bawah, dan barat ke samping kiri. Berarti kelas ini menghadap ke arah utara. Oke, paham ya? Maka jawabannya, kelas itu menghadap ke arah utara. Dan nomor 2 dan nomor 3 silakan kalian kerjakan masing-masing ya. Nah, materi selanjutnya kita akan menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Coba dibuka halaman 172. Nah, di sini data yang disajikan dalam bentuk diagram batang akan lebih mudah dibaca dan dipahami. Dari diagram batang yang disajikan, kita dapat mengetahui hal-hal berikut. Data tertinggi, data terendah, selisih antar nilai. Kita tahu ya, selisih itu artinya kita akan mengurangi. Kalau jumlah antar nilai data, kita memberikan penjumlahan, jumlah seluruh data juga kita melakukan penjumlahan. Nah, di sini anggota pramuka akan melakukan kegiatan kerja bakti bersama. Data jenis alat kebersihan yang dibawa siswa adalah sebagai berikut. Ada sapu lidi, sapu ijuk, kain pel, dan kain lap. Ini merupakan jenisnya ya, jenis alat yang dibawa. Sedangkan di sini arah atas ini adalah nilai atau banyaknya alat yang dibawa. Nah, umumnya ini berbentuk angka, sedangkan untuk jenisnya itu berbentuk kata-kata atau huruf. Oke? Nah, dari diagram ini kita akan mengetahui pertama, jenis alat kebersihan yang paling banyak dibawa oleh siswa yaitu adalah kain lap. Di sini dia diagram batangnya paling tinggi, yaitu ada 12 orang. Lalu jenis alat kebersihan yang paling sedikit dibawa oleh siswa adalah sapu lidi. Nah, di sini diagram batangnya sapu lidi paling rendah, yaitu hanya 4 orang yang membawa. Lalu selisih banyak sapu lidi dan sapu ijuk yang dibawa siswa adalah, kita lihat dulu nih, sapu ijuk ada segimana nih. Ada 10 orang dan
sapu lidi ada 4 orang. Tinggal kita kurangi. 10 dikurangi 4 berarti selisihnya 6 buah. Lalu yang nomor 4, jumlah seluruh alat kebersihan yang dibawa siswa yaitu 4, yaitu sapu lidi, 10 sapu ijuk, kain pel, 8 dan kain lap pada 12. Berarti jumlah seluruh alat kebersihan yang dibawa siswa itu ada 34 buah. Seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar lagi tentang membaca diagram ya. Sudah paham? Jika belum, nanti boleh ditanyakan via WhatsApp ke wali kelas masing-masing. Lanjut ya. Di sini, nah tadi kalau kita udah baca cara menafsirkan atau cara membaca datanya, sekarang kita akan membuat datanya. Oke, perhatikan dulu ke sini. Di sini ada sumbu mendatar. Nah, ini yang namanya sumbu mendatar ya. Garisnya ke samping dan ada juga sumbu tegak. Ini arahnya ke atas. Nah, di sini kita harus tahu nih posisinya. Di sini paling di bawah di sumbu mendatar itu kita tulis jenis datanya apa. Seperti tadi jenis alat kebersihan. Lalu ini di sini ada jenis lomba. Kita tulis di sumbu mendatar. Sedangkan nilai setiap data atau banyaknya data itu disimpan di garis yang tegak. Pokoknya ingat-ingat ya, yang di atas ini pasti isinya huruf-huruf. Kalau misalkan yang arahnya ke atas atau sumbu tegak, itu isinya adalah angka-angka. Seperti itu. Sekarang kita coba masukkan data ini ke diagram batang berikut. Sambil dibuka halaman 178 ya. Nah, pertama kita buat dulu apa ini? Sumbu mendatar. Lalu sumbu tegak. Ingat-ingat ya, sumbu mendatar ini untuk jenis data dan untuk sumbu tegak ini untuk nilai setiap data. Kita isi dulu. Nah, jenis lombanya tadi ada sejarah nasional, teori P3K, tali temali, kompas, dan morse. Nah, untuk angkanya atau nilainya itu lihat dulu. Kita lihat dulu angka yang paling tinggi di sini yaitu ada angka 7. Berarti maksimal kita menulis sampai angka 7 ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinggal kita beri batangnya ya, diagram batangnya ke masing-masing jenis lomba. Nah, kita lihat sejarah nasional. Di sini hanya ada siswa sebanyak 5 orang yang mengikuti lomba sejarah nasional. Nah, pastikan diagram ujungnya ini setara dengan angka 5, oke? Lalu yang mengikuti lomba teori P3K itu ada 6 orang. Dan yang mengikuti tali temali itu ada 5 orang. Yang mengikuti lomba kompas ada 7 orang. Dan yang mengikuti lomba morse itu ada 6 orang. Jadi gambarannya seperti ini, cara membuat diagram batang. Lalu jika sudah paham, kita lanjut ya. Nah, maket. Coba sekarang sambil dilihat halaman 174. Nah, di sini kita akan mengenal maket. Maket itu apa ya? Maket ini adalah model atau miniatur dari suatu benda atau suatu wilayah. Maket dibuat dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Nah, ini contoh maketnya. Jadi biasanya maket itu digunakan atau sering dibuat oleh arsitektur ya. Yang mau menjadi arsitektur harus belajar nih bikin maket seperti ini. Maketnya ini bisa berbentuk bangunan, rumah ataupun sekolah. Seperti itu. Jadi kita sebut saja maket ini adalah miniatur ya,
miniatur dari suatu benda atau wilayah. Lalu terbuat dari apa maket pada umumnya? Nah, terbuat dari apa sih maket ini? Maket itu biasanya terbuat dari kertas karton tebal, terdiri dari alas. Nah, dari kardus juga bisa nih bikinnya ya. Terdiri dari alas, bangunan, dan juga atap. Bangunan yang dibentuk dapat berupa bangunan rumah, sekolah, atau gedung kantor. Nah, untuk tugas SBDP nanti dilakukan di hari Senin ya. Sekarang Ibu berikan tugas ya, coba sambil dilihat. Nomor 1, ayo berlatih halaman 173. Ini pelajaran matematika ya, hanya nomor 1 yang dikerjakan. Yang ini kalian mencoba membaca atau menafsirkan diagram batang seperti yang Ibu jelaskan tadi. Lalu tugas nomor 2 yaitu ayo berlatih halaman 177 yang sudah Ibu contohkan tadi ya, tentang membaca denah yang di dalamnya terdapat arah mata angin. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Materi hari ini telah selesai. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.